Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Saya Devia Natasha Jainuddin dengan NPM 412242311029 akan mempresentasikan laporan magang yang berjudul Penerapan Manajemen di Bidang Kurikulum SMA Medina Bandung. Aktivitas magang ini dilaksanakan pada tanggal 16 September sampai 9 Desember 2024. Tentunya puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana saya dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul Penerapan Manajemen di Bidang Kurikulum SMA Medina Bandung untuk memenuhi tugas dan melengkapi salah satu persyaratan kelulusan di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait. Adapun pembahasan yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang, tujuan, bab 2 kajian pustaka, landasan teori, manajemen kurikulum, di bab 3 ada profil perusahaan, sejarah perusahaan, struktur organisasi dan aktivitas magang, di bab 4 ada pembahasan analisis dan kendala yang dihadapi serta kesimpulan, saran dan penutup. Baiklah, kita masuk ke dalam bab 1 pendahuluan. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan. Secara umum, manajemen berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja individu maupun kelompok dalam organisasi. Prinsip-prinsip manajemen memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk mencapai hasil yang diharapkan. Nah, dalam konteks ini, adapun manajemen yang baik di dalam bidang pendidikan itu mencakup ke dalam 5 faktor. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, menjamin kualitas pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan stakeholder. Dan juga yang keempat, ada memfasilitasi kebutuhan siswa. Dan yang kelima, itu adalah memfasilitasi inovasi dan adaptasi. Di mana meningkatkan kepuasan stakeholder juga penting karena manajemen yang profesional akan memenuhi kebutuhan siswa, orang tua, guru, dan masyarakat. Selama proses magang, saya juga dapat mengambil beberapa kesimpulan mengenai peran manajemen di setiap aktivitas magang saya. Yang pertama, manajemen sangat penting dalam memberikan arahan strategis, memfasilitasi koordinasi, serta melakukan pengawasan terhadap sesama proses operasional untuk mencapai tujuan institusi. Yang kedua, manajemen memastikan proses evaluasi berjalan dengan baik untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan ujian dan memberikan dasar bagi perbaikan di masa depan. Yang ketiga, manajemen memainkan peran pengendalian untuk memastikan bahwa proses penyusunan dan distribusi soal sesuai dengan rencana serta berjalan tanpa hambatan besar. Yang keempat, manajemen bertanggung jawab dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan sumber daya sehingga tugas-tugas operasional dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kelima, manajemen juga dapat berperan dalam memberikan arahan dan pembekalan yang sistematis pada setiap staf dan juga memastikan bahwa setiap tugas yang diberikan mendukung tujuan organisasi. Manajemen akademik bagian staf kurikulum SMA Medina Bandung tentu saja memberikan saya berbagai pengalaman berharga dalam memahami proses administratif dan juga operasional pendidikan. Nah, selama proses magang berlangsung dapat menghadirkan berbagai tantangan serta pengalaman yang dapat membentuk keterampilan dan wawasan saya. Nah, saya juga menjadi mampu dalam meningkatkan berbagai soft skill seperti 1. Kemampuan beradaptasi dan pembelajaran mandiri yang memerlukan inisiatif juga pengelolaan emosi yang baik. Yang kedua, keterampilan komunikasi efektif dalam berdiskusi dengan tim. Yang ketiga, pemahaman terhadap dokumen dan sistem administrasi yang menjadi dasar untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Yang keempat, keterampilan analisis dan pengambilan keputusan melalui ketelitian dan sistematika dalam pengolahan data yang sangat penting untuk menghindari kesalahan. Yang kelima, kemampuan pengelolaan waktu dan skala prioritas untuk menghadapi tenggat waktu yang ketat. Yang keenam, keterampilan problem solving dan juga situasi tekanan tinggi untuk meningkatkan kualitas proses operasional. Dan juga ada kemampuan evaluasi untuk menyusun laporan. Adapun hard skill yang dapat saya pelajari melalui aktivitas magang ini, yang pertama, saya dapat mengoperasikan beberapa software dengan baik seperti Microsoft Excel, Google Spreadsheet. Yang kedua, pengetahuan awal saya tentang aplikasi administrasi pendidikan seperti RPP, modul ajar, absensi, dan juga adanya rapat pendidikan. Terus yang ketiga, pemahaman mendasar terkait dokumen kurikulum dan RPP. Yang keempat, penyuntingan dokumen soal ujian sesuai dengan format yang telah ditentukan. Langsung masuk di bab 2 yaitu adalah kajian pustaka. Yang pertama adanya landasan teori. Konsep dasar manajemen. Sebenarnya manajemen ini berasal dari bahasa Latin yaitu berasal dari kata manus yang berarti tangan dan agree berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi manageri yang artinya menangani. Manageri diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris to manage kata kerja, manajemen kata benda dan manager untuk orang yang melakukannya. Dan manajemen diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan
perencanaan. Nah, manajemen dalam arti luasnya adalah 3P, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, menurut GR Theory, manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Sedangkan, menurut Henry Fayol, mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kondisi ini tentunya mempengaruhi nilai tatanan kehidupan di berbagai sektor, termasuk dampaknya pada kehidupan perusahaan. Kemudian juga ada yang mengatakan seperti menurut Sukarso bahwa manajemen itu memiliki pola dasar paradigma yang harus melalui proses POAC atau planning, organizing, actuating, dan controlling, yang selanjutnya didukung oleh proses penggunaan sumber daya 7M, yaitu man, money, materials, machine, methods, market, dan minutes. Menurut Stephen J. Chenoweth dalam menunjukkan tingkat-tingkat manajemen mengutip dari Dalton A. M. C. Farland dalam buku Management and Practice, terdapat tingkat manajemen, yaitu yang pertama ada top manajemen atau manajemen puncak. Manajemen puncak adalah tingkatan manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi atau kelompok yang bertanggung jawab keseluruhan aktivitas organisasi. Nah, manajemen puncak juga harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang mendalam di bidang pemikiran konsep manajemen. Tentunya, tugas utama dari manajemen puncak ini adalah membuat dan merumuskan konsep yang akan dikembangkan pada tingkat manajemen di bawahnya. Selanjutnya ada pun middle management, manajemen menengah, yang merupakan mengembangkan rencana-rencana pada tingkatan yang lebih tinggi, namun tetap sesuai dengan tujuan. Kemudian melaporkannya kepada manajemen ke puncak kembali. Manajemen menengah harus memiliki keahlian interpersonal atau manusiawi, yang artinya keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain dengan sangat baik. Terakhir, ada pun lower management atau manajemen bawah. Nah, biasanya lower management itu harus memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional secara lebih dekat atau bahkan secara langsung dalam berinteraksi di lapangan. Jadi manajemen bawah harus memiliki pengetahuan dan keahlian teknis, yang artinya keahlian tersebut mencakup prosedur teknik, pengetahuan, dan keahlian dalam bidang khusus. Oke, selanjutnya apa sih pengertian manajemen kurikulum? Karena saya magang di bidang kurikulum, tentunya juga saya harus mengetahui apa pengertian dari manajemen kurikulum. Nah, itu adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum tersebut. Dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah atau disebut juga dengan MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang tersebut merupakan otonomi yang diberikan kepada lembaga pendidikan dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan serta tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mari kita membahas profil perusahaan. SMA Medina Bandung adalah salah satu lembaga pendidikan yang berdiri dengan landasan kuat pada nilai-nilai Islam, nasionalisme, dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Sekolah ini berada dalam naungan Yayasan Pendidikan Islam Nahdlatul Ulama atau yang disebut dengan YAPINU, sebuah organisasi terbesar di Indonesia yang telah berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial. Nah, SMA Medina Bandung bukan hanya sekedar lembaga pendidikan, tetapi juga merupakan simbol perjuangan para Kiai NU di Kota Bandung dalam menghadirkan pendidikan berkualitas dengan nilai-nilai keislaman. Dan SMA Medina Bandung ini tentunya berlokasi pada Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 13-15 Kota Bandung, di mana letak lokasinya ini berada di pusat kota yang merupakan sekolah berbasis pesantren satu-satunya di Kota Bandung. Nah, adapun aktivitas magang. Di sini ada jadwal magang. Waktu pelaksanaan praktik magang itu telah dilaksanakan mulai pada tanggal 16 September 2024 sampai dengan 19 Desember 2024. Hari dan jam kerja praktikan itu adalah di hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja mulai dari 6.45 hingga 15.00. Berikut adalah detailnya. Jadi, kita ada istirahat 1 jam mulai dari jam 12 sampai jam 13.00.
Adapun rincian tahap pelaksanaan praktik kerja lapangan atau magang, yang pertama ada tahapan persiapan. Saya melakukan persiapan dengan mempersiapkan surat-surat pengantar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti untuk dibuatkan surat pengajuan magang di bagian manajemen akademik bidang kurikulum yang ditunjukkan kepada lembaga pendidikan, yaitu SMA Medina Bandung. Nah, selanjutnya pihak kampus mengajukan surat pengantar tersebut dan diserahkan langsung ke bagian wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan kepegawaian SMA Medina Bandung pada tanggal 12 September. Setelah tahapan persiapan selesai, tentu ada tahapan pelaksanaan yang terbagi menjadi beberapa tahapan kembali. Nah, di tahapan pelaksanaan ini, praktikan melaksanakan kegiatan magang selama 4 bulan penuh yang terhitung pada tanggal 16 September sampai dengan 9 Desember. Tentunya diawali dengan proses adaptasi, lalu ada product knowledge untuk SMA Medina, karena SMA Medina ini memiliki program unggulan, yaitu memiliki program full beasiswa selama 3 tahun penuh dan diikuti dengan pengenalan berbagai bidang yang ada di struktur organisasi SMA Medina. Nah, saya bekerja secara full time atau penuh waktu dari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 6.45 sampai 15. Dan terakhir adanya tahapan pelaporan. Pada tahap pelaporan ini saya diwajibkan untuk membuat laporan magang sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan magang. Nah, laporan magang ini ditunjukkan kepada Universitas Winaya Mukti. Tentunya pembuatan laporan magang ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana S1 di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti. Nah, mari kita bahas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh saya selama lebih dari 4 bulan di kantor SMA Medina Bandung pada bagian kurikulum. Nah, sebelumnya saya juga diberikan instruksi langsung oleh Bapak Asep Fahmi Aziz SPD untuk melaksanakan tugas-tugas yang akan saya kerjakan selama melaksanakan magang. Tentunya banyak sekali pengalaman baru dan mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada menyusun jadwal kegiatan sekolah. Di sini saya diberikan tugas untuk menyusun kembali jadwal kegiatan sekolah yang sebelumnya memang terdapat revisi atau perbaikan karena adanya penyesuaian dengan berjalannya proses pembelajaran yang langsung dikerjakan melalui Microsoft Word. Nah, langkah pertama biasanya saya mengumpulkan informasi terkait revisi yang meliputi hari, tanggal, waktu, dan kegiatan sekolah yang akan disesuaikan. Terus saya juga membuka dokumen lama untuk membandingkan apa saja yang menjadi bahan evaluasi. Setelah menganalisis perubahan jadwal kegiatan sekolah, saya juga mengedit jadwal tersebut menggunakan software Microsoft Word dengan menggunakan fitur table untuk mempermudah format jadwal, seperti baris, kolom, dan juga penyesuaian teks lainnya. Selain itu, saya juga memeriksa kelayakan jadwal dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Di antaranya ada waktu, sumber daya, dan kebutuhan peserta kegiatan. Selain itu, saya juga mengajukan hasil penyusunan jadwal kepada Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, serta memastikan jadwal akhir didiskusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti guru, siswa, dan orang tua siswa. Dan juga saya menyampaikan jadwal pelajaran seperti melalui media cetak, papan pengumuman, dan juga platform digital seperti WhatsApp dan platform resmi sekolah. Selanjutnya, saya ditugaskan untuk membuat surat kegiatan sekolah, di mana surat ini adalah penyusunan untuk pencairan dana PIP atau Program Indonesia Pintar yang merupakan beasiswa dari para siswa yang membutuhkan. Surat ini merupakan dokumen penting yang digunakan untuk mengajukan pencairan dana tersebut kepada pihak yang berwenang. Dan adapun langkah-langkah yang saya lakukan, pertama, menerima informasi dan arahan terkait program PIP dari pihak sekolah, khususnya dari Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Setelahnya, saya memberikan juga format surat yang harus digunakan dengan detail penting yang tercantum dalam surat. Lalu saya juga berkoordinasi dengan staf administrasi untuk mendapatkan data penerima beasiswa beserta nama lengkap seperti nomor induk siswa nasional atau NISN, terus ada nomor rekeningnya dan juga nomor virtual account dan nama ibu kandung serta jenis kelamin. Setelah itu, saya menyiapkan surat untuk menentukan tujuan surat, data penerima beasiswa, dan keterangan tanggal, dan selalu koordinasi dengan kepala sekolah untuk ditinjau dan meminta pengesahan melalui tanda tangan dan cap sekolah. Nah, selama masa magang, saya juga membuat daftar hadir untuk menghadiri agenda rapat, karena saya ini bekerja di bawah
naungan bidang kurikulum yang salah satu tugasnya adalah membantu menyelenggarakan rapat yang melibatkan berbagai pihak terkait kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi rapat ini dihadiri oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, para pembina OSIS, para pembina ekstrakurikuler, serta ketua dan perwakilan dari masing-masing ekskul seperti bahasa Jepang, bahasa Inggris, futsal, basket, pecinta alam, paskibra, pramuka, BTQ, dan voli. Adapun tahapan pekerjaan yang saya lakukan pada saat itu adalah yang pertama, membuat daftar kehadiran rapat yang dibuat dalam format kosong dengan format nama, delegasi, jabatan, dan tanda tangan. Selanjutnya saya melakukan cetak untuk dokumen daftar hadir yang ditempatkan di meja penerima ruang tamu rapat. Nah, selanjutnya menghadiri agenda rapat untuk membantu menuliskan beberapa notulensi pembahasan rapat pada hari itu. Di nomor 4, menerima tamu yang berkunjung. Sebagai seorang praktikan magang, saya juga melakukan tugas utama yaitu menerima dan melayani tamu yang datang untuk mendaftarkan siswa baru dalam program penerimaan peserta Dik Baru atau PPDB 2025. Yang pertama, saya biasanya menerima tamu di ruang tamu SMA Medina dengan memperkenalkan diri sebagai seorang praktikan magang. Selanjutnya, saya juga membantu proses pendaftaran dengan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan selama proses pengisian formulir tersebut. Mengarahkan tamu untuk mengisi formulir pendaftaran PPDB SMA Medina dan membantu tamu untuk memahami setiap kolom formulir yang harus diisi. Selain itu, saya juga memastikan semua informasi yang diperlukan diisi dengan benar. Lalu, saya memeriksa kelengkapan dokumen pendaftaran yang diwajibkan seperti fotokopi ijazah SD dan SMP, surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan lulus SMP, fotokopi kartu keluarga, akte kelahiran, serta foto ukuran 3x4 dan fotokopi KTP orang tua. Setelahnya, saya memverifikasi seluruh dokumen pendaftaran apakah sesuai dengan persyaratan dan juga kelengkapannya. Selain itu, saya juga memberikan konfirmasi kepada tamu bahwa pendaftaran telah diterima dan akan diproses lebih lanjut oleh tim PPDB SMA Medina. Nah, setelahnya biasanya saya menginput data pendaftar ke Google Spreadsheet yang telah disediakan oleh sekolah. Selanjutnya di nomor 5 yaitu menyusun dokumen proposal sekolah. Ini adalah tantangan terbesar bagi saya karena pertama kalinya saya harus menyusun dokumen proposal program kerja dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, proses penyusunan ini juga mencakup pengorganisasian program kerja yang sebelumnya telah direncanakan. Hanya saja penyusunan anggaran dan juga pengemasan dokumen dalam format yang harus disesuaikan untuk diajukan kepada pihak sekolah. Nah, yang pertama biasanya saya menerima daftar program kerja yang diberikan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ajaran penuh. Nah, selanjutnya saya memastikan bahwa semua program kerja telah disampaikan dengan jelas, termasuk seperti deskripsi kegiatannya, tujuan kegiatannya, lalu ada rincian programnya, serta pendukung lainnya. Selain itu, saya juga mengatur program kerja berdasarkan tanggal pelaksanaannya, mulai dari yang jangka pendek hingga ke jangka yang panjang. Nah, khawatir jika tidak disusun, itu akan bertabrakan dengan agenda sekolah lainnya. Nah, di jadwal ini juga mencakup kegiatan harian, mingguan, dan bulanan, seperti ulangan harian siswa, ujian tengah semester, dan pelatihan guru, serta workshop siswa. Nah, lalu saya didampingi oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk menghitung kebutuhan anggaran di setiap programnya, termasuk kebutuhan seperti bahan ajar, alat peraga, konsumsi, dan transportasi lainnya. Anggaran juga disusun secara rinci dalam tabel yang mencakup komponen biaya, jumlah satuan, harga persatuan, dan total keseluruhan biaya. Di tugas yang ke-6, menyusun agenda rapat pleno akhir tahun guru dan staf. Nah, dalam melaksanakan magang di SMA Medina, saya juga memiliki tanggung jawab utama dalam menyusun dan mengagendakan rapat pleno akhir tahun guru dan staf di SMA Medina. Nah, terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap persiapan penyusunan agenda rapat. Di sini saya memastikan bahwa pelaksanaan rapat pleno ini dikoordinasikan langsung dengan kepala sekolah SMA Medina. Lalu menyusun rangkaian acara rapat yang mencakup pembukaan, pembahasan inti seperti kebijakan honor di tahun 2025-2006. Lalu ada pun evaluasi kinerja kepala sekolah, guru dan staf, serta rencana pengembangan sesi sharing atau diskusi. Dan ditutup dengan kesimpulan. Lalu saya juga melakukan reservasi tempat rapat di rumah makan yang termasuk ke dalam ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan seperti ruang rapat, peralatan audio dan visual, konsumsi untuk peserta rapat. Selain itu, saya juga mengelola daftar peserta rapat yang terdiri dari 24 guru, 7 staf, dan kepala sekolah SMA Medina. Selanjutnya,
Tahap dalam pelaksanaan rapat, saya berperan sebagai moderator, di mana di sini saya membuka rapat dengan menyampaikan salam pembuka, tujuan rapat, dan rangkuman agenda yang akan dibahas. Lalu saya juga mengatur alur diskusi selama rapat, memastikan setiap sesi berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Nah, adapun pembahasan inti yaitu meliputi kebijakan honor di tahun 2025 dan tahun 2026 dengan menggunakan sistem jam hidup sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan staf sekaligus mendorong produktivitas dan efisiensi kerja. Nah, adapun evaluasi kerja selama 1 tahun, yaitu mengulas kembali terkait pencapaian, tantangan, dan solusi dari kinerja guru dan staf selama 1 tahun terakhir. Terakhir, adapun rencana pengembangan SMA Medina yang lebih unggul. Nah, selain itu saya juga menutup rapat dengan menyepakati segala keputusan bersama dan membuka kembali atau mengulas kembali terkait dengan kesimpulan dan juga tadi hasil dari sesi diskusi. Di tugas yang ke-7, saya juga menyiapkan dan menghadiri pelatihan staf. Nah, di sini saya membantu untuk menyusun agenda pelatihan termasuk ke dalam jadwal kegiatan, tema pembahasannya apa, dan alokasi waktu di setiap sesi. Selain itu, saya juga mengidentifikasi narasumber atau fasilitator yang berkompeten untuk menyampaikan materi pelatihan dan mendampingi peserta selama pelatihan berlangsung untuk memastikan kelancaran acara. Dan setelahnya, saya membuat laporan akhir yang mencakup evaluasi pelaksanaan dan rekomendasi untuk pelatihan selanjutnya. Lalu di tugas yang terakhir, nomor 8, saya membuat jadwal ujian dan administrasi ujian sekolah dengan deskripsi kegiatan. Yang pertama, mengumpulkan data mata pelajaran dari setiap angkatan kelas, lalu disusun dengan jadwal mata pelajaran untuk penilaian akhir semester atau ujian sekolah yang disebut dengan PAS. Nah, selain itu saya juga menyusun jadwal ujian dengan mempertimbangkan dari durasi ujian, jeda waktu antar sesi, dan kebutuhan ruang kelas. Nah, saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan wali kelas untuk persetujuan jadwal. Setelah semuanya disahkan dan disetujui, saya membagikan jadwal kepada siswa, guru, dan orang tua melalui media cetak atau platform digital resmi SMA Medina. Selanjutnya, saya menyusun jadwal pengawas dan koordinasi dengan guru-guru yang terlibat. Yang pertama, biasanya diawali dengan mendaftarkan atau membuat daftar guru pengawas berdasarkan dengan jumlah ruangan dan sesi ujian. Lalu saya juga menyusun jadwal pengawas dan memastikan tidak ada yang bentrok. Nah, selain itu saya juga membuat kartu ujian siswa yang menggunakan dengan template kartu ujian khas SMA Medina dan menginput seluruh data siswa sebanyak 309 siswa untuk kelas 10, 11, dan juga 12. Baik, itulah penjelasan mengenai bidang kerja saya selama aktivitas magang berlangsung. Nah, selanjutnya adapun di bab 4, ini adalah pembahasan analisis terkait kendala yang dihadapi. Saat melaksanakan magang di bagian staf kurikulum SMA Medina, salah satu kendala utamanya adalah tantangan dalam mengorganisasikan tugas dan bertanggung jawab terhadap yang kompleks. Karena sebagian bagian dari manajemen kurikulum pekerjaan memang seringkali melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak seperti guru, kepala sekolah, staf administrasi, dan juga siswa, yang terkadang terjadi kesenjangan komunikasi yang menyebabkan miskomunikasi mengenai tanggung jawab atau jadwal kerja. Nah, selain itu pengumpulan data atau informasi sering memakan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan karena adanya keterbatasan akses atau kurangnya respon cepat dari berbagai pihak yang terkait. Nah, adapun kendala dalam pengendalian. Nah, pengendalian terhadap pelaksanaan program kurikulum juga menjadi tantangan tersendiri karena terkadang sulit memastikan bahwa semua rencana yang telah disusun berjalan sesuai dengan jadwal kerja karena adanya keterlambatan atau kendala teknis di lapangan. Misalnya seperti pengawasan terhadap pelaksanaan ujian atau kegiatan tertentu yang sering terhambat oleh kurangnya personil atau sumber daya manusia karena adanya masalah logistik juga seperti ketidaksesuaian ruangan. Nah, selain itu kurangnya monitoring secara real time terhadap pelaksanaan program juga dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi sehingga memerlukan upaya perbaikan di tengah pelaksanaan. Namun, dalam kondisi kendala-kendala tersebut, adapun cara mengatasinya. Nah, cara mengatasi dari pengendalian tadi yaitu untuk memastikan pengendalian berjalan optimal, penting untuk memiliki mekanisme monitoring yang lebih efektif seperti menyusun checklist atau template laporan harian yang sederhana dan dapat diisi oleh pengawas. Jika jumlah SDM-nya memang terbatas, distribusi tugas dapat dirancang lebih efisien dengan mengatur rotasi pengawasan. Nah, tentunya untuk meningkatkan kualitas evaluasi
evaluasi, penting untuk kita memberikan pelatihan kepada guru dan staf terkait betapa pentingnya evaluasi dan cara melaporkan data secara tepat. Karena penyusunan format evaluasi yang sederhana dan mudah diikuti juga dapat membantu. Selain itu, jika memang sumber daya manusia di bidang evaluasi terbatas, maka tugas evaluasi dapat dibagi menjadi tahapan yang melibatkan lebih banyak orang seperti tim kecil dari berbagai bagian sekolah, atau memanfaatkan teknologi seperti survei online atau aplikasi mengolah data dan juga mempercepat proses evaluasi. Baik, itulah pembahasan mengenai analisis kendala yang dihadapi selama aktivitas magang. Selanjutnya adapun kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, magang di bidang kurikulum SMA Medina memang memberikan pengalaman yang berharga dalam memahami penerapan manajemen di lingkungan pendidikan, khususnya dalam organisasi, perencanaan, evaluasi, dan juga pengendalian. Proses ini menuntut kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, mengatur jadwal dengan efisien, serta memastikan koordinasi yang efektif di antara berbagai pihak terkait. Kendala seperti kesenjangan komunikasi dan keterbatasan sumber daya manusia memang menjadi tantangan utama. Namun, melalui strategi yang terencana, hambatan tersebut dapat dikelola dengan baik. Dan mungkin itu saja pembahasan dari laporan magang SMA Medina dengan judul Penerapan Manajemen di Bidang Kurikulum SMA Medina Bandung oleh Devia Natasha telah selesai. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.